Terima kasih untuk waktu dan tempatnya Pastor Yongki yang terkasih. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang saudara-saudari yang dikasih Tuhan, yang dicintai Tuhan, yang diberkati Tuhan. Semangat pagi ya buat yang ada di Amerika, semangat sore buat yang ada di Indonesia. Sekarang ini di Amerika sudah mulai memasuki musim summer, panas ya. Jadi kita sudah mulai merasakan apa yang sama dengan yang ada di Indonesia. Tadi pujian juga mengatakan musim selalu berganti. Ya, tapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Ada sukacita, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, biar kita memiliki hati yang gembira, hati yang bersukacita selalu ya. Supaya apa? Supaya kita siap senantiasa menghadapi masa depan bersamanya. Firman Tuhan pada hari ini, ayo sekali lagi kita buka dalam Amsal 17 ayat 22. Ini salah satu ayat firman favorit ya. Jadi saya berharap firman Tuhan ini juga menjadi favorit buat kita semua. Amin. Mari kita baca sama-sama ya. Amsal 17 ayat 22. Kita katakan ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi ada kata tetapi di belakangnya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita renungkan firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Wow, obat yang manjur loh ya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Makanya Pastor Yongki selalu semangat pagi. Semangat ya, semangat, semangat, semangat. Supaya apa? Memotivasi kita. Supaya siapapun yang ada di tempat ini, yang masih hidup dalam kesusahan, yang masih belum terselesaikan masalahnya, yang masih dalam pergumulan, tetapi kata awal semangat itu membuat kita dikuatkan Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Karena penting sekali kita melakukan firman ini. Bahkan dalam versi The Amplified Bible, ayat tersebut itu bunyinya intinya hati yang gembira adalah obat yang manjur dan pikiran yang ceria memberikan kesembuhan. Itu versi The Amplified Bible. Jadi kita nih harus benar-benar melakukan firman ini. Sebab kalau kita memiliki hati yang gembira, pikiran kita tuh menjadi ceria. Pikiran kita tuh menjadi positif. Segala hal yang negatif itu kita nggak terpikirkan. Otomatis kayak hilang gitu. Karena hati kita gembira ya. Menjadi obat yang manjur. Menyembuhkan sakit penyakit. Hidup kita menjadi sehat. Siapa yang mau hidupnya menjadi sehat? Amin. Kalau kita sehat, masa depan kita penuh dengan kebahagiaan. Masa depan kita penuh dengan tertawa. Masa depan kita penuh dengan sukacita. Karena kita sehat. Tapi Tuhan mau bukan sehat hanya jasmani kita. Tuhan mau secara kerohanian kita. Hidup rohani kita ini sehat. Sekali lagi katakan, saya mau hidup rohani dan jasmani sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kita siap menghadapi masa depan. Amin. Bahkan Rasul Paulus sering menekankan, kalau kita perhatikan di firman Tuhan, dia selalu menekankan, Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi sampai dikatakan oleh Rasul Paulus, sekali lagi bersukacitalah. Jadi kita tuh harus bersukacita senantiasa. Kalau kita bersukacita, maka kondisi hati kita ini terjaga, ya terjaga dengan baik. Pikiran perkataan kita terjaga dengan baik. Karena firman Tuhan juga dikatakan apa yang keluar dari mulut
itu meluap dari hati. Jadi bersukacita, bergembira senantiasa di segala keadaan situasi. Nah, ini di segala keadaan situasi. Ini ada tanda petiknya. Kenapa? Umumnya, sewajarnya memang iya. Kita akan bergembira, kita bersukacita kalau satu kita mendapatkan hadiah. Hutang nggak ada lunas, dapat promosi, anak-anak di graduation, ini sekarang musim graduation ya. Anak-anak di graduation ada sukacita yang besar, ketawa, bawa balon, bawa flower, bawa hadiah-hadiah, yang terima juga penuh dengan sukacita, bigak kiss, cipika-cipiki kiri, jadi penuh dengan sukacita, kegembiraan, memuat makan bersama dan sebagainya. Itu suatu yang normal, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Orang dunia pun melakukan demikian. Bergembira melakukan hal-hal yang menyenangkan. Itu suatu yang wajar dan normal. Terutama ada hal-hal yang memang menyenangkan hati. Tetapi kalau kita katakan tadi, kok bisa suruh bergembira, bersukacita dalam keadaan dan situasi apapun. Ini kalau saya renungkan, kalau dalam keadaan gembira, wah ya betul itu firman. Amin. Oh, memang kita harus bergembira. Tapi kalau sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita nih lagi kesusahan, dapat tagihan, tagihannya kok beda dari bulan lalu, tambah tinggi gitu ya. Terus kondisi di dalam rumah misalnya ndak ada sukacita, satu berselisih, satu marah, satu ndak cocok, satu pendapatnya beda, maunya, kayak memancing emosi dan sebagainya. Terus yang satu nilainya nggak bagus, kuliah kalah sama teman-temannya, nilainya nggak bagus. Selesai kuliah dikira dapat pekerjaan yang baik, tapi banyak berita di Indonesia. Selesai kuliah, selesai S1 nggak dapat pekerjaan. Sedih bukan main. Temennya banding-bandingkan dengan temennya, teman yang satu dapat pekerjaan, teman yang satu sudah dapat pekerjaan kok saya belum. Terus belum lagi masih mengalami kondisi yang tidak baik, sakit dan sebagainya. Keluarga juga demikian, bapak, ibu, orang tua susah sekali ngatur anaknya. Anaknya sudah besar, mulai suka argue dan sebagainya. Ekonomi dalam keluarga bukan mengalami peningkatan tetapi mengalami penurunan. Kondisi mengalami kekurangan dan sebagainya. Belum kondisi keadaan ya sekarang juga lagi situasi kita banyak berdoa untuk bangsa Israel maupun bangsa-bangsa yang ada di dunia yang dalam kondisi perang dan sebagainya. Bagaimana mendapatkan yang tadi dikatakan hati suruh bergembira. Gak mudah melakukan firman itu. Tetapi Tuhan berkata lakukanlah dengan setia. Taatlah bagaimana untuk kita bisa taat dan setia. Amin. Tapi Tuhan mau kita melakukannya. Mari kita lihat ya bagaimana kuncinya untuk tetap memiliki hati yang gembira di dalam segala keadaan. Saya bagi menjadi dua hal, secara rohani dan jasmani. Kita mau belajar dari Daud. Yang pertama, biar kita suka memuji dan menyembahnya. Belajar dari Daud, suka puji dan sembahnya. Daud selalu mengatakan di dalam Mazmur 34 ayat 2, banyak firman-Nya dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Itu Mazmur 34 ayat 2. Bahkan Mazmur 96 pun Daud mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Kenapa ditekankan menyanyi, memuji, kabarkan keselamatan, beritakan kesaksian. Supaya apa? Saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 164. 7 kali Daud berkata, dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Bagaimana dengan kita?
Kita sudah 7 kali, kurang 7 kali, atau lebih dari Daud, lebih bagus lagi, 7 kali dalam sehari. Makanya ikut Zoom doa fajar ya. Amin. Mazmur 150 ditutup dikatakan, haleluya katanya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, dengan rebana tari-tarian. Dan terakhir dikatakan, ayat ke-6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi kita yang masih hidup hari ini dan masih bernafas itu anugerah Tuhan. Mari kita puji dan sembah dia. Mari kita suka memuji dengan dan sembah dia. Maka saya percaya hati kita yang susah tadi akan disegarkan kembali. Tuhan akan kasih hikmat kepada kita untuk kita bisa menyelesaikan persoalan kita. Apa yang harus kita kerjakan hari demi hari. Masuklah sebelum memulai suatu hari. Puji sembah dia. Jangan cuma cerita, berkeluh kesah, minta ini itu seperti anak kecil. Minta, 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 tetapi kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Sukalah memuji dan menyembah Tuhan. Maka saya percaya firman Tuhan juga berkata, janganlah khawatir tentang hari esok. Maka Tuhan yang akan memberikan terbaik buat kita semua. Amin. Jadi ada kuasa, ada mujizat dalam kita puji dan sembah dia. Yang kedua, bangun secara rohani. Bagaimana kita harus bisa bergembira. Mendengarkan puji-pujian dan melakukan firman-Nya. Amin. Dalam Efesus 5 ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Perlunya kita mendengar. Kalau tidur saya sudah membiasakan. Selalu saya putar itu lagu puji-pujian. Percaya atau tidak Bapak Ibu Saudari, saat kita di dalam mimpi, di alam sadar, di bawah alam sadar bawah, kita tuh seperti mendengarkan puji-pujian terus. Pada saat kita tidur itu enak sekali kita dengar puji-pujian. Dengarkan puji-pujian, itu membangun roh kita. Bahkan saya pernah mimpi buruk, itu bisa di dalam mimpi itu saya bisa mengalahkan mimpi yang buruk itu dengan puji-pujian. Pernah ya kita mimpi yang buruk, itu bisa ada puji-pujian itu lawan mimpinya yang buruk. Jadi saya percaya di dalam alam roh pun kalau kita semangat, kita mau memuji, dengar yang baik, itu masuk dalam lubuk hati kita. Hati kita bisa bergembira. Kenapa? Dengan mendengarkan puji-pujian, melakukan firman-Nya, menguatkan iman kita, memberikan kekuatan yang baru, membangun suasana hati kita. Hati kita ini loh dibangun dengan suasana yang gembira. Secara emosional kalau kita bisa memperbaiki suasana hati kita, maka kita saat mendengarkan lagu itu ada reaksi emosional. Kita bisa ketawa, bisa senyum, karena otak kita menghasilkan oksitosin dan dopamin ya. Itu hormon kebahagiaan, meningkatkan mood kita, mendekatkan diri kita juga kepada Tuhan, mengingatkan kita kepada Tuhan, memberikan motivasi yang positif. Jadi saat tidur, puji-pujian dan penyembahan di bawah alam sadar kita itu menguatkan roh dan jiwa kita. Amin. Dan kita sekali lagi lakukanlah firman Tuhan. Jangan cuma dengar, tapi Tuhan mau kita melakukannya. Seperti firman Tuhan pada hari ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Amin. Mari kita mau semangat ya. Yang ketiga secara rohani, beribadah kepada Tuhan ya. Beribadah kepada Tuhan ini dikatakan di dalam Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan kita ini kepunyaannya, umatnya. Jadi Tuhan mau kita masuk dalam pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik Bapak Ibu. Kasih setianya untuk selama-lamanya.
setia sampai akhir hidup kita. Bahkan Yosua memberikan pilihan, kamu beribadah kepada Tuhan atau tidak. Tetapi Yosua mengambil keputusan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Respon kita harus benar. Mengasihi, memuliakannya. Selantiasa rindu akan hadirat Tuhan. Memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Yang keempat secara rohani. Berpikirlah positif. Seperti dikatakan dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Di ayat 9 dikatakan di ayat penutupnya. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi sekali lagi percayalah, bersamanya kita pasti menang. Jadi kita membangun, apa itu suasana hati kita dibangun. Dibangun dengan lebih sungguh-sungguh untuk dekat kepadanya. Maka saya percaya hati yang susah akan dihiburkan. Sehingga kita memiliki hati yang gembira. Menjadi kekuatan yang baru buat hidup kita. Amin. Yang terakhir secara jasmani. Ini juga penting. Karena hidup itu harus balance ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Yang terakhir secara jasmani. Jangan lupa berolahraga. Katakan senggol kiri kanan. Jangan lupa berolahraga. Itu penting sekali. Jangan lupa kita berolahraga karena membuat tubuh kita secara fisik kita ini menjadi sehat. Saat kita berolahraga, percaya atau tidak, saya ini suka olahraga, hati saya gembira. Ya, rasanya kalau satu hari luput nggak olahraga, lupa olahraga, ada yang kurang. Waduh, lupa nggak olahraga. Tapi kalau olahraga, sudah olahraga tuh kayak ada kesenangan tersendiri. Akhirnya tugas utamanya selesai gitu loh. Coba dipraktekkan, jangan lupa olahraga. Kalau banyak sarana jalan kaki aja di rumah, puter-puter gitu ya berapa kali gitu. Males keluar, ya udah jalan aja di rumah mau dari depan belakang sampai puter-puter gitu terserah ya. Ada banyak cara, tetapi yang penting ada komitmen ya. Yang kedua secara jasmani supaya fisik kita sehat dan kuat. Jangan lupa ya jaga makan. Pilih menu yang sehat. Yang jangan lupa ada sayurnya, sayur, buah. Boleh makan yang lain secukupnya, tapi jangan lupa sayur, buah, minum air putih. Jangan minum soda ya, jangan minum yang aneh-aneh yang beralkohol dan sebagainya. Banyak orang stres minumnya alkohol. Aduh, dia tambah stres. Ya, tambah nggak baik. Itu jantung semua yang ada, ginjal dan sebagainya nggak baik. Ya, tambah merusak diri sendiri. Amin. Yang ketiga secara jasmani, jangan lupa rutin dan kontrol ke dokter. Katakan amin ya. Jadi jangan lupa rutin kontrol ke dokter ya. Supaya apa? Supaya kita ini ada filternya. Ngerti. Oh, jangan takut diambil darah dan sebagainya. Jangan takut, tetapi itu filter untuk kita bisa jaga ya, supaya kita bisa jaga, oh aku ada kolesterol. Kolesterolku naik apa turun gitu ya. Ada triglycerid atau dan sebagainya. Jangan lupa rutin kontrol ke dokter. Katakan amin. Jadi yang belum kontrol ke dokter tahun ini langsung cepat bikin appointment ya untuk menjadi filter buat hidup kita. Yang terakhir secara jasmani. Jangan lupa tidur yang cukup. Amin. Jadi kalau kita lupa tidur sampai terlalu lama bergadang, satu hari cuman 5 jam cari uang terus, overtime dan sebagainya. Itu merugikan diri kita sendiri. Sekali lagi saya katakan tidur itu enak ya. Tidur itu enak. Puji Tuhan saya dikasih karunia
Kalau mau tidur tuh cepet Bapak Ibu Saudari. Tutup mata, rangkul guling, udara ada dingin-dingin, dengar-dengar hujan rintik gitu sudah langsung slep tidur pules gitu ya. Meskipun habis minum kopi tidak masalah, waktunya tidur ya tetap tidur. Puji Tuhan ya. Jadi jangan sampai mau tidur sampai susah. Berdoa sampai minum pil untuk bisa tidur. Banyak orang nggak bisa tidur sampai harus dibantukan oleh pil. Pasti ada apa dicari itu problemnya. Mungkin kurang olahraga atau kurang aktivitas dan sebagainya. Tetapi percayalah, kalau kita melakukan setiap janji-janji firman-Nya, setiap firman yang dilakukan, saya percaya semua mendatangkan kebaikan. Jadi sekali lagi ya, secara rohani masih ingat, sukalah puji dan sembah Tuhan. Amin. Mendengarkan puji-pujian dan melakukan firman-Nya. Beribadalah kepada Tuhan dengan setia. Berpikirlah positif, maka semua mendatangkan kebaikan. Sekali lagi secara jasmani, jangan lupa olahraga, jangan lupa jaga makan, jangan lupa rutin kontrol ke dokter, jangan lupa tidur yang cukup. Amin. Sekali lagi saya tutup firman Tuhan diingatkan dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tinggal pilihan ada di tangan saudara-saudari. Haleluya. Amin. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Biar firman-Mu ini boleh menguatkan buat kami semua Tuhan, untuk kami mau hidup balance sehingga kami siap menghadapi masa depan dengan penuh sukacita. Kami mau memiliki hati yang gembira dalam kondisi apapun Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan untuk kami boleh melakukan firman-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.